Cedera olahraga dapat terjadi pada pelbagai kalangan, utamanya memang pada mereka yang melakukan kegiatan olahraga secara profesional atau yang disebut atlet. Akan tetapi cedera olahraga dapat pula terjadi pada masyarakat biasa yang melakukan aktivitas olahraga. Mereka yang disebut melakukan kegiatan recreational sport atau sport rekreasi dengan tujuan kesehatan, meningkatkan kebugaran, atau untuk hobi tetapi bukan untuk mencapai suatu prestasi pekerjaan seperti halnya pada atlet. Cedera olahraga bisa terjadi pada kedua kelompok ini, bukan hanya pada atlet. Akan tetapi tentu penanganannya berbeda. Karena pada atlet kita berharap sesudah mereka mengalami cedera dapat dikenali dengan baik, dapat ditangani dengan baik, dapat dilakukan rehabilitasi dengan baik, dan selanjutnya mereka bisa bertanding kembali atau yang kita sebut sebagai return to sport activity. Jadi dia bisa berusaha optimal kembali ke level sport sebagai atlet seperti sebelum cedera. Pengenalan cedera olahraga ini sangat penting. Pencegahannya memang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan dengan melakukan stretching. Stretching seringkali dilakukan hanya sebelum olahraga. Tapi sebenarnya stretching perlu juga dilakukan setelah olahraga. Dengan demikian diharapkan otot-otot ataupun urat yang selama kegiatan olahraga tadi melakukan kegiatan yang berat dapat menjadi lebih rileks. Akan tetapi pada mereka melakukan pertandingan, apalagi pada kontak sport, di mana seorang atlet atau seseorang yang sedang berolahraga melakukan kontak langsung dengan tim lawan. Misalkan pada olahraga futsal, olahraga basket, olahraga sepak bola, maka sangat sulit untuk dilakukan pencegahan terhadap cedera olahraga. Karena biar bagaimanapun lawan akan berusaha untuk menyerang dan pada saat menyerang bisa terjadi cedera pada kelompok lawannya. Oleh karena itu, pada kelompok konteks sport ini agak sulit untuk dilakukan pencegahan cedera. Jadi kita harus siap menangani cedera akibat olahraga ini dengan baik. Penanganan sederhana apabila seseorang mengalami cedera olahraga itu biasa kita sebut dengan RICE. Singkatan dari rest, maksudnya diistirahatkan, kemudian ICE itu diberikan pendinginan, kemudian C-nya itu compression, misalkan dilakukan pembalutan pada bagian tubuh ataupun alat gerak yang mengalami cedera, dan dilakukan elevasi atau peninggian, sehingga dengan demikian tidak terjadi pembengkakan. Setelah dilakukan RICE, memang perlu tergantung dari berat ringannya cedera dikenali, sehingga nanti dapat diperkirakan apakah cederanya ini dapat ditangani di tingkat pelatih ataupun dokter umum ataupun penolong di lapangan, atau harus perlu diperiksa oleh seorang ahli ortopedi dan traumatologi. Kadang-kadang memang demikian berat sehingga perlu diperiksa dengan seksama oleh ahli ortopedi dan traumatologi. Seorang ahli ortopedi dan traumatologi harus memeriksa dengan seksama, memastikan apakah ini cederanya ringan, misalkan kesleo yang dalam bahasa kedokterannya disebut sprain atau strain. Biasanya tidak perlu pembedahan. Tetapi ada pula kemungkinan cederanya lebih berat daripada sekedar kesleo. Kalau semacam patah tulang biasanya sudah cukup jelas karena terjadi perubahan bentuk atau yang disebut deformitas. Akan tetapi seringkali tulangnya bagus, tetapi jaringan ikat ataupun soft tissue-nya, jaringan lunak mengalami cedera. Dan ini perlu pemeriksaan fisik yang baik dan benar oleh ahli ortopedi dan traumatologi. Penanganannya pun harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan tadi. Pada beberapa kasus, seorang ahli bedah ortopedi dan traumatologi, mereka masih memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk benar-benar memastikan apakah terjadi cedera. Misalkan dilakukan pemeriksaan radiologi sederhana seperti ronsen, atau dengan pemeriksaan yang lebih canggih seperti menggunakan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Kadang-kadang bisa juga menggunakan ultrasound atau USG.
Nanti dari pemeriksaan tambahan ini maka dapat ditentukan bagaimana beratnya cedera yang terjadi. Pada beberapa kasus dapat terjadi misalkan putus jaringan ikat, putus urat. Nah, kalau ini yang terjadi memang tindakannya menjadi lebih kompleks. Karena umumnya urat-urat dan jaringan ikat itu tidak mempunyai pembuluh darah yang baik. Sehingga pada urat ataupun jaringan ikat yang putus, acap kali harus dilakukan rekonstruksi. Nah, kalau sudah terjadi putus jaringan ikat, maka si atlet atau orang yang berolahraga tadi memerlukan operasi rekonstruksi. Tapi jangan khawatir, operasi rekonstruksi sekarang di bidang ortopedi demikian maju. Sehingga yang dulunya perlu sayatan besar dan membuka daerah dengan besar, sekarang dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Misalkan dengan menggunakan artroskopi atau teropong. Dengan menggunakan artroskopi atau teropong tadi, maka seorang dokter dapat melihat langsung ke dalam sendi. Dan dia dapat melihat berbagai bagian dari dalam sendi tadi, serta tidak memerlukan luka operasi yang besar. Ini yang kita sebut sebagai operasi dengan teknik minimal invasif. Jadi jangan khawatir, apabila terjadi cedera olahraga dan kemudian diperlukan operasi, ortopedi siap untuk menolong dengan tindakan operasi yang minimal invasif. Sesudah operasi, tentu dengan berbagai macam jenis operasi, yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi. Kalau rehabilitasi jelek, maka hasil operasi tidak akan optimal. Jadi apabila sudah dilakukan operasi, perlu dilakukan rehabilitasi yang baik, misalkan dengan melindungi bagian yang telah dioperasi tadi untuk waktu tertentu, dan kemudian dengan program latihan yang bertahap, maka si atlet tadi akan dapat melakukan kegiatan olahraga yang diusahakan seoptimal mungkin mendekati level sebelum dia cedera. Dan dengan demikian maka rehabilitasi menjadi baik dan atlet dapat kembali mendekati level olahraga dengan lebih baik.